Jadi cara Jawa akan tetapi Islami dalam artian diizinkan oleh para ulama. Kalau Anda mau tiru, bagi Anda yang mungkin sebelumnya punya masalah besar belum kunjung-kunjung selesai, rezekinya kok nggak bagus-bagus, ya, padahal kerjanya sudah tekun, coba Anda lakukan ini. Tadi ada hubungannya dengan orang tua. Terkadang rezeki seret itu bukan karena kurang tekun, bukan karena kurang pinter, terkadang karena kurang pangestu dari orang tua, kurang ridhonya orang tua. Makanya kalau Anda punya orang tua yang masih hidup, minta maaf, minta pangestunya, minta doa kepada orang tua. Ada cara Jawa, dan ini juga dibeberkan oleh para ulama. Jadi Jawa Islam, ya. Jadi cara Jawa akan tetapi Islami dalam artian diizinkan oleh para ulama. Kalau Anda mau tiru, bagi Anda yang mungkin sebelumnya punya masalah besar belum kunjung-kunjung selesai, rezekinya kok nggak bagus-bagus, ya, padahal kerjanya sudah tekun, coba Anda lakukan ini, terus nanti kita istighosah bersama. Kalau orang tuanya masih hidup, kedua kaki orang tua dicuci. Anda bawa baskom, bawa air, cucilah kedua kaki orang tua. Sambil Anda cuci, sambil minta maaf. Sambil minta maaf. Sampai meneteskan air mata, sampai betul-betul menangis. Kalau Anda minta maaf sambil nyuci kakinya orang tua kok tidak bisa menangis, belum meneteskan air mata, berarti hati Anda keras kayak batu. Nah, untuk bilang mindaik gitu. Masya Allah. Tapi kalau hati Anda lembut, hati Anda memang dapat hidayah, saya yakin Anda pasti menangis, meneteskan air mata, bahkan bisa nangisnya sampai bisa histeris karena merasa bersalah kepada orang tua, belum bisa membanggakan orang tua, belum bisa bermanfaat kepada orang tua, belum bisa menolong orang tua, belum bisa membalas budi orang tua, macam-macam, ya. Nah, cucilah kaki orang tua sampai Anda bisa minta maaf, sampai menangis. Dan orang tua pun biasanya juga menangis, memaafkan. Insya Allah saya yakin orang tua memaafkan anaknya. Dan mintalah doa di situ, apa hajat Anda. Kalau memang Anda sedang susah ekonomi, minta doa pangestu supaya ekonominya diberi kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda susah jodoh, boleh Anda minta maaf dan minta pangestu supaya jodohnya didekatkan, supaya segera menikah. Nah, itu. Jadi beranikan diri, ini cara orang Jawa, dan juga beberapa ulama mengijazahkan itu, membolehkan. Dan itu juga ada yang menyarankan malah. Jadi cuci kaki orang tua dan minta maaf kepada orang tua, terus meminta doa pangestu orang tua, apapun hajatnya, minta doanya gitu. Kalau Anda yang bertekad, malah boleh air cucian kaki orang tua ini diminum dan dibuat mandi untuk meruat diri. Itu ruatan yang paling sakral itu. Ya, ruatan yang paling sakral itu. Air cucian kaki orang tua itu, kedua kaki orang tua itu sebagian diminum, sisanya buat mandi untuk merawat diri Anda. Karena Anda sudah diampuni dosanya oleh orang tua dan Allah akan mengampuni, dan Anda didoakan oleh orang tua dan Allah meridhoi itu. Karena ridhonya orang tua itu juga memberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ridhonya Allah tergantung dengan ridhonya orang tua. Hadisnya sahih itu. Ya. Jadi ridhollahu fi ridholil walidain. Jadi ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua kita. Insya Allah kalau orang tua kita sudah meridhoi, Allah pasti meridhoi. Itu hadis sahih itu. Sehingga minta ridhonya orang tua itu penting, ya. Jadi mintalah pangestu, doa, minta maaf dulu, cuci kaki orang tua, minta pangestu sampai orang tua nangis, betul-betul nangis mendoakan, dan Anda bisa nangis juga untuk minta didoakan. Anda rasakan dengan betul, itu luar biasa, itu meruat diri. Air cucian itu Anda minum sedikit buat barokah, terus
sisanya buat mandi. Niatkan untuk merawat diri, merubah nasib. Insya Allah Allah akan merintah. Nah, bagi Anda yang mungkin orang tuanya sudah meninggal dunia, ya Anda bisa ruatan dengan cara saya. Ya, pakai garam ruatan. Anda bisa baca di ruatan.com ya. Ada garam ruatan yang sudah kita doakan secara khusus. Ya, mungkin bagi Anda yang pengen ruatan, mungkin orang tuanya jauh atau orang tuanya sudah meninggal dunia atau Anda belum siap minta ampun kepada orang tua, ya boleh niat ikhtiar menggunakan garam ruatan dari saya, ya boleh. Tapi saran saya memang itu. Kalau orang tuanya masih hidup, langsung saja. Kalau sudah meninggal dunia, boleh datang ke makamnya, terus berdoa di situ, baca Al-Quran dan sampaikan bahwa Anda minta maaf apabila ada kesalahan selama hidup. Ya, mungkin kurang hormat atau mungkin kurang tawadhu atau mungkin kurang menghargai orang tua. Ya, belum menjadi anak yang soleh-soleha, belum bisa berbakti kepada orang tua. Karena ada jasa yang tidak pernah akan terbalas sampai ila yaumil qiyamah, adalah jasa orang tua kepada anaknya dan jasa seorang guru kepada muridnya. Masya Allah, itu gak akan terbalaskan. Jadi kita ini membalas budi kepada orang tua itu tidak sebanding dengan orang tua kepada kita, sehingga jasa orang tua kepada kita tak akan terbalaskan sampai kiamat, sampai ila yaumil kiamat, sampai hari akhir nanti. Sehingga kita harus manfaatkan betul, ya, harus bersyukur bagi orang tuanya yang masih hidup, minta maaf dan minta pangestu doanya, karena itu wali Allah yang sesungguhnya. Sebelum wali-wali yang lain itu wali kita, makanya disebut wali kan, wali nikah, wali murid, wali, karena memang itu wali kita yang real, yang nyata, yang paling dekat adalah kedua orang tua kita, itu bapak dan ibu kita. Itu ya, kira-kira begitu. Bersyukur masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih punya Tuhan, kita masih diberi keimanan, keyakinan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kalau hidup dan sehat tidak punya iman, ini juga ibaratkan jasad tanpa ruh, ibaratkan tubuh tanpa nyawa. Saya ulangi, kalau kita sehat, kita masih hidup, tapi tidak punya iman, kita tidak punya ketaatan, keimanan kepada Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan, sama aja jasad tanpa ruh, ya, tubuh tanpa nyawa. Sehingga tiga ini harus disyukuri betul. Satu, diberi kehidupan, ada ruh nempel di jasad kita. Kedua, alhamdulillah bagi yang sehat diberi kesehatan, bagi yang sakit maka bersabarlah. Dan yang ketiga, sangat bersyukur bagi Anda yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman ini hidayah. Iman hidayah. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa manusia itu memberi iman kepada orang lain, tidak bisa. Karena iman itu yang memasukkan adalah kehendak Allah. Disebut hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah tidak punya hak hidayah. Yang bisa memberikan hak hidayah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamannya Rasulullah juga ada yang masih kafir. Karena memang yang punya hak memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, sehingga kita bersyukur. Karena bersyukur untuk mendapatkan hidayah, yaitu iman, ya. Ya, semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semoga Allah memberikan rahmat, nikmat, ya, berkah untuk kita semua. Ya, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Demikian dari saya, Kang Mas Ruhan, di sore hari ini. Semoga Allah selalu merahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.